kepada para pejabat-pejabat yang mendampingi Pak Prabowo, hindarilah statement-statement yang memicu terjadinya kegaduhan di masyarakat. Itulah mengapa kita hadirkan Menteng Bersuara agar paradoks-paradoks ini tidak terjadi untuk kedepannya. Di jalan tua, bawah lampu kota, Menteng berdiri dengan cerita. Di jalan rindang penuh sejarah, rumah besar, pagar tak terbuka. Anak muda bicara revolusi, sambil update di layar glossy. Katanya bebas, katanya maju, tapi suara kecil tenggelam selalu. Kembali lagi di Menteng Bersuara, Paradoks Indonesia, di mana suara-suara, aspirasi, serta kritik menjadi satu di forum ini. Saat ini kita akan membahas beberapa layer-layer permasalahan di Indonesia saat ini. Realitas-realitas yang terjadi, publik digencarkan dengan perjalanan intensitas Prabowo Subianto ke beberapa negara. Namun, masalahnya, di sini internasional memang mumpuni, tapi dari segi domestik sangat tertekan. Nah, di sini ada Pak Basroni, Dr. Basroni SHMH, yang nantinya akan mengupas permasalahan sedikit demi sedikit hingga mencapai satu akar poin yang jelas yang akan nantinya masyarakat serap dan nilai. Ya, Pak Basroni. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ya. Serta hadir juga di sini Pak Hasan Basri SHMH sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia serta Direktur Eksekutif Astacita Merah Putih. Selamat datang Pak Hasan. Ya, selamat datang. Ya, kawan-kawan, untuk saat ini kita akan mulai beberapa sesi tanya jawab dengan narasumber kita saat ini yang memang memiliki kredibilitas untuk menjawab saat ini. Ya, Pak Basroni, Ya, Bapak telah mendampingi perjalanan kepresidenan dari era Pak B.J. Habibie sampai ke era Pak SBY. ya. Melihat situasi saat ini dan mengkompar sejarah panjang Bapak menjadi ex protokol kepresidenan, bagaimana pendapat Bapak mengenai intensitas saat ini? Apakah Pak Prabowo saat ini sedang menjalankan visi misi untuk menggolkan satu letter of agreement dengan negara lain dari segi forum bisnis, politik, hingga kerjasama antar negara yang mungkin bisa Bapak jabarkan saat ini? Baik, terima kasih. Kita bicara perjalanan presiden ini, kita bicara berangkat dulu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada PP tahun nomor 60 2018 itu menyangkut perjalanan dinas presiden maupun wakil presiden. Kemudian ada undang-undang keprotokolan yang menjadi pedoman bagi kita, Undang-Undang nomor 9 tahun 2010. Berangkat dari dua inilah saya lihat bahwasanya tidak ada persoalan dengan perjalanan presiden. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Hanya saja sekarang jadi permasalahan kan volumenya dianggap tinggi. Ini kan tergantung kacamata daripada presiden, tingkat urgensi daripada kunjungan. Tapi saya mau coba dulu sedikit gambarkan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya sih perjalanan presiden dalam dan luar negeri itu. Jadi ada 4 komponen institusi yang terkait dan terlibat langsung dalam proses perjalanan presiden. Kita bicara mungkin perjalanan presiden luar negeri ya. Ada sekretariat negara, ini protokol, itu di sekretariat negara. Kemudian ada sekretariat militer presiden, kemudian ada pasukan pengamanan presiden, pas pampres, dan Kementerian Luar Negeri serta BAIS TNI. Komponen ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, sebelum melakukan perjalanan, ada yang namanya nanti advan team. Nah, yang 5 ini nanti ada menjadi wakil.
untuk melakukan advance team di luar negeri. Dan advance team perjalanan ini nanti akan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak duta besar. Pihak duta besar memfasilitasi untuk pertemuan dengan pihak negara setempat. Umpama kita berkunjung ke negara X, kita berkomunikasi dengan negara X, kita rapat dengan protokol negara X, dan masing-masing dari institusi ini nanti membuat satu laporan, kita lapor ke Jakarta hasil dari pertemuan itu. Nah setelah itulah nanti Presiden mengambil keputusan untuk berangkat berdasarkan hasil dari apa yang kita laporkan dari negara X. Dan pertemuan negara X itu menyangkut macam-macam lah, dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi acara presiden, ya macam-macam lah. Nanti ini yang kita laporkan ke Jakarta untuk segera ditindaklanjuti, dan kedatangan nanti kita yang selalu mengiringi acara dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri. Jadi peran dari Kemlu cukup besar. Tapi sehubungan dengan volume yang besar kunjungan ini, sebetulnya kita jangan lihat dari volumenya, kita lihat dari output, hasil daripada keluaran yang kita dapat. Selama ini kan Pak Prabowo ini kan tipikal presiden yang menarik lah buat teman-teman dari pimpinan negara-negara luar ingin bertemu langsung, ingin bertukar pikiran langsung, sehingga makanya banyak daripada kepala negara pengen bertemu dengan beliau, bernegosiasi apa. Karena perjalanan itu juga bisa jadi bagian daripada upaya untuk mendapatkan investasi dari negara-negara luar untuk masuk ke Indonesia. Dan hasil perjalanan kita lihat kan begitu jumlah cukup besar, dan sebetulnya nggak banding dengan hasil pengeluaran yang kita. Pengeluaran nggak terlalu besar, tapi yang kita peroleh dari hasil perjalanan itu sungguh luar biasa dari komitmen negara-negara yang dikunjungi. Kemudian Pak Prabowo juga ada hal satu kebanggaan lah buat kita ya, bagaimana penerimaan daripada negara yang dikunjungi oleh beliau. Begitu luar biasa kepala negara menyambut beliau, Pak Basri. Ini kita bangga lah dengan beliau ya. Beliau hadir, sangat ini sekali antusias para kepala negara yang beliau kunjungin, dan kelihatan sekali pembicaraan beliau dengan kepala negara kan, dan kita merasa betul-betul diaspora kita yang ada di luar itu merasa kita betul-betul memiliki seorang presiden yang luar biasa. Dan ini saya rasa bukan kita membanding-bandingkan, tapi kali ini kita merasa betul-betul punya presiden. Kalau kita lihat kan dari informasi di dunia sosial media bagaimana beliau berkunjung, kemudian bagaimana sambutan daripada tuan rumah, Pak, kepala-kepala negara yang bersangkutan kan luar biasa sekali. Nah, saya sedikit ini mirip-mirip dengan waktu Presiden SBY. Pak SBY diterima oleh kepala negara pada waktu kunjungan mirip-mirip dengan Pak Prabowo, Pak, begitu antusias dia. Kemudian hadir beliau di forum-forum internasional, ada standing applause. Kita merasa bangga, Pak. Punya presiden yang diapresiasi sedemikian rupa. Nah, jadi saya rasa masyarakat juga harus tahu, jangan kita tertrigger dengan bicara yang di luar, yang kadang-kadang mereka kan tidak berpikir kan Pak Prabowo ini kan militaristik dan juga pebisnis, dan lama juga sudah dalam konteks sipil juga. Jadi 3 warna itu saya rasa benar-benar ini oleh beliau diramus demikian rupa. Banggalah kita dengan beliau ya. Jadi hasilnya memang luar biasa kok. Nggak ya sesuai lah dengan kita harapkan ya, sesuai kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Basroni. Saya sedikit mengutip beberapa perjalanan Pak Prabowo pada masa jabatannya ya. Beliau menonjolkan beberapa kali efisiensi anggaran, Bapak. Nah, yang di sini yang saya tarik garisnya adalah apakah efisiensi itu dapat mempengaruhi intensitas perjalanan Pak Prabowo? Apa Pak Prabowo itu fokus terhadap hasil dari perjalanan itu sendiri? Menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Efisiensi ini kan sebetulnya bisa dilakukan tergantung daripada kebijakan. Umpamanya rombongan presiden yang berangkat harusnya 90, saya dapat informasi kan sebagaimana sampai ke Seskap sekarang udah turun 30%.
Ini kan bagian efisiensi, tetapi menghemat jumlah perjalanan ini tergantung daripada urgensi perjalanan. Presiden itu kan berangkat kan diundang. Nggak ujuk-ujuk presiden tuh berangkat kayak kita punya paspor, pegang paspor berangkat ke bandara, nggak begitu. Ya. Jadi presiden tuh berangkat berdasarkan undangan negara bersangkutan. Jadi berdasarkan hubungan diplomatik kan kita kan kalau presiden diundang kemudian nggak datang rasanya agak lucu juga. Apalagi Pak Prabowo ini kan benar-benar menjadi ikon baru nih di dunia internasional kan. Macan Asia, Pak. Wah, luar biasa kok. Menurut Bapak sendiri bagaimana saat ini seharusnya istana serta pejabat lainnya menanggapi kritik publik saat ini? Bagaimana istana berkomunikasi serta bagaimana seharusnya pejabat publik itu memberi klarifikasi yang benar? Karena ada beberapa sumber lainnya, ada yang pada akhirnya pejabat-pejabat itu beralih kepada sentimental pribadi, namun bukan terhadap apa yang perlu dibahas perjalanannya, tapi pada akhirnya ke sentimental pribadi. Itu bagaimana Bapak? 10 tahun belakangan ini kan paradigma itu kan mulai berubah. Sosial media itu sangat mengontrol kehidupan kita ya. 10 tahun belakangan ini. Dulu mungkin 10 tahun sebelum kita mungkin tidak terlalu banyak terbuka karena sempitnya sosial media saat itu kan. Kalau sekarang apapun kita nggak bisa lepas Pak dari sosial media. Nah, kritik-kritik itu saya rasa nggak ada masalah, biasa saja. Hanya saja sebetulnya dalam lingkup satu kementerian lembaga itu ada struktur mulai dari Menlu, wakil dan segala macam ini. Ya kita bicara soal kunjungan presiden ke luar negeri pasti kaitan erat dengan Kementerian Luar Negeri. Di Kementerian Luar Negeri, Menlu, kemudian di bawah struktur ada 2 wamen kan. Menurut saya sih sebetulnya 2 wamen ini harus juga bersikap, mengambil peran dalam mengantisipasi omongan apa yang disampaikan di publik. Ini kan seolah-olah wamen ini hanya duduk manis dan jadi simbol aja, tidak pernah kita dengar suaranya kan. Akar awalnya sebetulnya apa kritik Pak Dino lah kita anggap ya, itu kan sebetulnya terkait erat dengan ada beberapa kegiatan Kemlu yang dalam perjalanan belum terrealisasi, seperti pertemuan antara para duta besar seluruh dunia, maksudnya para duta besar kita ya, itu agendanya Kemlu, dan itu sampai hari ini belum ini. Dino waktu itu mengingatkan Pak Dino, kemudian beberapa juga terlambatan daripada penyerahan surat-surat kepercayaan para duta besar, dan ini menyebabkan para duta besar terlambat menempati posnya di Indonesia. Ini kan sebetulnya bisa dikomunikasikan umpamanya ya pihak Menlu komunikasi ke Kementerian Sekretariat Negara supaya ini diproses lebih cepat. Itu kan bisa. Ini kan soal komunikasi aja. Hanya saja karena paradigma sosial media yang mendominasi tadi, sehingga ada sebagian kita juga kan menyampaikan unek-unek itu kan lewat sosial media secara terbuka, dan terjadilah konflik-konflik kecil ya. Tapi hal itu ya biasalah. Jadi perjalanan dinas ini adalah hak prerogatif dari lembaga eksekutif Bapak, yang mana nantinya itu perjalanan ini akan menghasilkan satu goals yang memang nanti berdampak kepada masyarakat seperti investasi, kerjasama politik. Persis. Nah, di satu sisi aspirasi masyarakat serta komunikasi pejabat kepada publik itu menjadi hak konstitusional masyarakat juga. Yang mana nantinya itu pejabat harus terbuka, bukan terkesan defensif generasi bersuara. Jadi memang yang perlu dibenarkan itu adalah komunikasi, karena memang tujuan kita bersama adalah membangun republik yang berdaulat. Bukan begitu Bapak? Ya. Saya sangat senang mendengar dari pandangan Pak Dr. Basroni SHM ini, karena sangat memberi insight baru bagi kita semua. Apalagi jika ada miss dalam perjalanan dinas Pak Prabowo ataupun regulasi lainnya, bisa kita benarkan bersama bahwa ya memang tujuan kita bersama adalah membangun republik agar lebih berdaulat dan bersatu. Nah, dari pandangan lainnya,
Saya memiliki narasumber lain nih, generasi bersuara, yaitu Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri di sini adalah tokoh masyarakat yang mana sudah berkecimpung lama di dunia pasar. Beliau adalah wakil dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Yang mana memang sudah autentik ini turun ke bawah. Bener Pak? Ya, Nah jadi bagaimana yang Bapak rasakan terhadap kebijakan-kebijakan saat ini, dampak realnya apa yang kita dapatkan Pak? ya. Jadi bagi masyarakat khususnya pedagang pasar yang kenal Pak Prabowo, tentu hal begitu itu sulit diterima. Karena apa? Pak Prabowo itu jauh hari sebelum dia jadi presiden, beliau sudah berkomunikasi intens dengan para masyarakat kecil, khususnya pedagang pasar, petani, dan nelayan. Jadi seorang Pak Prabowo itu adalah yang kita pahami, yang kita kenal dengan gebrakan beliau di dalam pembangunan Indonesia, bagaimana membuat Indonesia ini menjadi negara kuat. Nah, kondisi negara kuat itu sejalan dengan posisi dia sebagai seorang militer. Tentu rujukan negara kuat itu adalah negara yang memiliki perangkat-perangkat yang hebat, yang mampu menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, publik melihat saat-saat ini ada terpecah dua ini pandangan publik. Pandangan publik yang berhubungan dengan orang-orang yang kritis, pandangan publik yang menunggu apa kebijakan yang dijalankan pemerintah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kecenderungan di Republik ini seperti Pak Basroni katakan tadi, Pak Dr. Basroni katakan tadi, media sangat berperan penting di dalam mengolah semua isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang publik. Nah, kita melihat sekarang ini berapa banyak isu yang berseliweran di masyarakat dan diolah sedemikian rupa oleh media sehingga masyarakat termakan oleh isu tersebut. Apalagi isu-isu itu diperburuk dengan jawaban-jawaban atau balasan-balasan dengan balas-balasan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat pemerintah. Nah, pejabat pemerintah kita ini pun juga seringkali kita lihat mengeluarkan statement-statement yang banyak bercandanya atau banyak tidak dipikirkan dulu. Sehingga ketika dia mengeluarkan satu statement dari satu opini yang berkembang di masyarakat, akhirnya meledaklah menjadi satu opini yang negatif. Nah, contoh apa nih Pak? Contohnya Pak? Contohnya sekarang ini kita melihat terjadinya MBG. Ya kan? MBG ini kan diplesetan oleh masyarakat itu kan macam-macam. Nah, Ada harusnya sekelompok orang mungkin Pak. Ada oleh sekelompok orang. ya diplesetkan oleh sekelompok orang, ya kan, sehingga opini ini berkembang dan diolah oleh ruang publik, sehingga ruang publik tadi itu seperti mendapat hiburan dengan adanya seperti itu. Nah, harusnya para pejabat-pejabat tersebut mampu meluruskan pandangannya terhadap isu-isu yang berkembang, bukan malahan menghadang, menambah kegaduhan, sehingga timbullah satu opini yang negatif yang terus-menerus berkembang di dalam media. Opini yang negatif tadi itu buruk bagi pemerintahan. Nah, seharusnya kita melihat Pak Presiden itu kan tipikal orang pekerja. Dia tidak suka bermain opini.
dia tidak suka berpantun ria dengan ruang publik, tapi para pejabat-pejabatnya seringkali melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik bagi pemerintahan Pak Prabowo. Seperti itu Pak Bas. Kasus contoh. Contoh banyak kasus yang kita lihat sekarang ini. Kayaknya lebih mirip apa Bapak sampaikan ini kasus Bekasi ini. Kereta tabrakan. Ya. Ada kasus kereta tabrakan. Apa dalam statement dari para pejabat? Menteri tersebut, Ya, salah satu menteri. pejabat atau menteri tersebut. Kenapa harusnya laki-laki itu ada di depan, perempuan ada di belakang? Artinya menukar kematian. menukar kematian. Artinya laki-laki mati kan nggak apa-apa, perempuan kalau mati kan jadi Saya belum mau Pak. punya satu pandangan yang berbeda. Jadi menukar kematian ini, padahal itu dalam tanda kutip itu semacam candaria, ya kan? Kan nyawa juga. Buat apa dia mengeluarkan statement yang seperti itu? Sehingga apa yang terjadi? Yang dia ucap, wah ini menteri, Pak Presiden kok begini banget? Kok tidak ada kecerdasannya? Kok tidak ada satu... Kayaknya banyak harus khusus. Ini Pak. Ya, jadi mengeluarkan statement-statement yang seperti itu sepertinya sudah terbiasa kebiasaan-kebiasaan pemimpin di negeri ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan pemimpin seperti ini, ya kita minta, ya apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden di dalam jabatannya, ya itu sajalah dikerjakan. Jangan mengeluarkan statement-statement yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Apalagi sekarang ini media seperti ikan paus yang siap menerkam semua informasi-informasi yang aneh-aneh. Nah, oleh sebab itu, sejogianya, menteri-menteri itu kan banyak juga menteri yang hebat. Dia tidak pernah mengeluarkan statement di ruang publik, tapi mereka hanya bekerja, dan mereka hasilnya luar biasa. Kita ambil contoh, ya kan? Bapak Wakil Menteri atau Menteri Pertanian dan Wakil Menterinya kemarin itu gonjang-ganjing masalah beras. Masalah impor beras, jutaan ton yang diimpor dari luar. Tapi Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian Bapak Sudarjono konsentrasi habis menangani kasus tersebut tanpa mengeluarkan statement-statement ke masyarakat. Mereka bekerja. Dan apa hasilnya? Sekarang dalam beberapa waktu periode tertentu saja harga beras bisa dikendalikan. Lalu surplus beras juga sudah kita dapati. Kita tidak impor lagi. Ini kan satu contoh. Kenapa kok statement-statement yang jangan dibalas kelemahannya dijawab dengan satu alasan yang membela diri tapi berucap mengandung kegaduhan di masyarakat. Nah, begitu juga salah satu menteri kita, Menteri Koperasi misalnya. Menteri Koperasi itu dengan Koperasi Merah Putihnya, mereka hanya bekerja konsentrasi penuh dan mereka tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang. Mereka toh akhirnya berhasil juga. Nah, kita berharap kepada pemerintahan, kepada para pejabat-pejabat yang mendampingi Pak Prabowo, hindarilah statement-statement yang memicu terjadinya kegaduhan di masyarakat. Hal-hal yang seperti ini tidak menguntungkan bagi Pak Presiden. Karena Pak Presiden itu adalah orang yang sangat paham masyarakatnya. Karena beliau bukan saja ada isu lagi Pak Bas. Apa? Pak Presiden itu tidak tahu kondisi rakyat. Pak Presiden itu dari dulu sudah anak orang kaya. Ini sudah menjadi anak raja, sudah jadi ini. Itu sama sekali tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Saya kenal dekat dengan beliau ketika beliau menjadi ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan saya wakil ketua umumnya. Ketika saya bawa ke Tanah Abang, San besok kita mau kemana lagi? Pak Hasan Basri, Ketum, kita besok ke Tanah Abang. Lalu
setelah ke Tanah Abang didatangi oleh para pedagang dari lantai dasar sampai ke lantai 4 itu, mereka naik tangga, bukan tangga lift ya, tapi tangga tangga biasa. Keluarlah keringatnya, dikerumuni oleh banyak pedagang. Mereka berdialog, mereka menerima, melihat kondisi pedagang secara langsung. Dan beliau juga datang lagi ke pasar minggu. Dia lihat pedagang sayur, dia lihat pedagang pisang. Dan hebatnya beliau, ada pedagang pakai gerobak, Pak Bas, beliau ngopi di pinggir jalan dengan para pedagang. Ada nggak tuh pejabat yang seperti itu? Nggak ada. Ya kan? Ngopi, tolong dong kopi hitam, ngopi. Nah, begitulah seorang Prabowo, seorang presiden yang mampu, ya kan, dulunya yang mampu memahami kondisi masyarakatnya. Nah, itu juga yang terjadi ketika terjadi Melawai Square dibangun, Carrefour dibangun di atasnya. Pak Prabowo, kita minta untuk melihat dari dekat bagaimana Blok M Square itu kok ada Carrefour. Lalu diberikan penjelasan, diberikan keterangan. Pedagang nggak suka, tetapi dengan penjelasan yang baik dari pengelola, akhirnya Pak Prabowo bisa menerima karena menguntungkan ke semua pihak. Nah, hal-hal yang seperti ini Pak Prabowo paham sekali. Nah, masyarakat yang kadang-kadang rewel, kadang-kadang nyinyir, melihat Pak Prabowo ini dipikir adalah orang yang dilahirkan dari satu latar belakang orang kaya, orang tidak tersentuh kemiskinan. Tapi mereka ini sangat paham kondisi rakyatnya. Nah, saat ini kondisi rakyatnya itu yang sekarang ini banyak menteri-menteri itu sekarang ini tidak paham juga dengan Pak Prabowo. Hanya menteri-menteri yang dekat dengan Pak Prabowo lah yang paham satu kebiasaan-kebiasaan Pak Prabowo. Nah, menteri-menteri yang nggak paham ini tolonglah hentikan berpantun ria dengan masyarakat sehingga timbullah opini-opini atau kegaduhan-kegaduhan yang tidak habis-habisnya. Sekarang kita minta berharap kepada masyarakat, para pengkritik, tidak lagi mengkritik dengan cara-cara yang tidak proporsional. Jangan membuat kegaduhan di ruang publik. Ya, kalau dapat mengkritik itu disesuaikan dengan jalannya. Nah, kalau jalannya seperti ini, kemana dikritiknya, kemana? Jauh lebih afdol, begitu Pak Bas. Nah, menurut Pak Bas, pengkritik kita ini kan sekarang ini semuanya boleh mengkritik presiden. Ya. Tapi inilah yang diolah oleh media. Dan itu pengkritik-pengkritik yang tidak proporsional itu bisa dilakukan seperti di Menteng Bersuara misalnya. Paradoks Indonesia. Kritiklah melalui ini. Ya kan? Jadi kalau dikritik melalui Menteng Bersuara, itu kan jauh lebih didengar, lebih menggema, dan bisa secara proporsional kita pertanggungjawabkan baik secara sosial maupun secara hukum. Ya kan, tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang merugikan berbangsa dan bernegara. Karena Pak Prabowo itu mengharapkan Indonesia adalah negara kuat, negara yang punya kedaulatan baik dari kekayaan negara yang sangat besar. Nah, posisi kerja Pak Prabowo itu sekarang udah seperti itu. Nah, saya pikir kita berharap, saya sendiri mengimbau kepada pengkritik agar janganlah mengkritik dengan cara tidak proporsional. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan dan Pak Basroni. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi pandangan dari Bapak berdua ini. Oke, kawan-kawan generasi bersuara, pada akhirnya kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, namun komunikasi yang baik juga, transparan serta terbuka, yang nantinya masyarakat dapat memperoleh serta beranggapan baik terhadap situasi saat ini. Ya, kalaupun baik bilang baik, kalaupun tidak bilang tidak. Intinya jangan terkesan defensif. Tentang mengenai diplomasi antar negara yang sedang gaduh ini, presiden bukan hanya memprioritaskan intensitasnya, tapi sebagaimana efektif perjalanan ini terjadi. Nantinya presiden akan menghadirkan forum-forum dengan undangan-undangan yang memang terstruktur, sesuai protokol,
dan sesuai goals-nya itu. Dan yang kedua, kita sendiri sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara tentunya perlu menyerap informasi yang baik dan efektif. Di mana kita tidak boleh mengedepankan ego yang nantinya akan merusak tatanan masyarakat sehingga menimbulkan suatu teori, menimbulkan suatu spekulatif lainnya. Nah, di sini bukan lagi apa perjalanan kenegaraan itu penting atau tidak, maka bagaimana setiap langkah itu menjadi satu solusi yang baik. Itulah mengapa kita hadirkan Menteng Bersuara agar paradoks-paradoks ini tidak terjadi untuk kedepannya. Jangan lagi kita sebagai generasi muda terperangkap dalam suatu kepentingan-kepentingan yang picik, karena memang Pak Prabowo sendiri memiliki jiwa patriotik yang baik, tidak kita pungkiri. Namun sayangnya beberapa kerap terjadi banyak realisasi-realisasi dari regulasi yang sekarang memang sedang kita rasakan itu tidak sesuai dengan cita-cita patriotik Pak Prabowo. Seperti mungkin di minggu ini KPK terus kerap banyak kerja kerasnya ya Bapak-bapak. Dan mungkin nanti akan kita bahas satu persatu di episode-episode selanjutnya. Ya, untuk kedatangan hari ini terima kasih Pak Basroni dan Pak Hasan. Sama-sama. Ya, saya Sultan Bayu sebagai host di Menteng Bersuara Paradoks Indonesia pamit undur diri dan salam generasi bersuara.